Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Lanjut. Langkah pertama menjadi ibu sekuat 1000 laki-laki. Walaupun judulnya seperti ini, namun buku ini sangat layak untuk dibaca semua kalangan, termasuk untuk laki-laki. Karena kenapa? Laki-laki juga dia memiliki lingkungan perempuan. Ya, di lingkungannya itu pasti ada perempuan. Baik itu apakah dia adiknya, apakah dia saudaranya, apakah kemanakannya, apakah tetangga-tetangganya. Dan itu menjadi tanggung jawab laki-laki untuk mengembalikan fitrah perempuan ataupun fitrah ibu kembali kepada fitrahnya. Seorang nenek yang telah berhasil memengaruhi dan menurunkan ilmu makrifatullah kepada anaknya, hingga menurunkan sifat mulianya itu kepada cucunya. Buah dari sifat mulianya itu menitis pada tubuh, jiwa, dan akhlak seorang cucu yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Sejarah mencatat bahwa Umar bin Abdul Aziz bukan hanya seorang khalifah Amirul Mukminin, tetapi juga sebagai ulama yang sangat cerdas, ahli ibadah, zuhud, wara, sangat takut kepada Allah, tawadu dan qanaah. Dialah ulama pewaris Nabi yang multi talenta, sekaligus pemimpin adil yang dapat menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya di dunia dan di akhirat. Bagi siapa yang mengikuti jejaknya, atas prestasinya yang sangat fantastis ini, wajar jika banyak ulama dan tokoh masyarakat serta rakyat menyanjungnya sebagai khalifah Rasulullah yang kelima. Nah, bagaimana caranya Umar bin Abdul Aziz bisa seperti ini? Oke, kita lanjut. Sudah menjadi kebiasaan, orang yang menjadi menantu keluarga Khattab tidak didasarkan pada kedudukannya. Keluarga Khattab tidak mencari nama besar, melainkan mencari ilmu dan sifat zuhud. Semua kriteria sifat mulia itu dimiliki oleh Ummu Ammarah. Umar bin Khattab radhiyallahu anha telah mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, yakni carilah wanita yang terbaik solih untuk persamaian benih kalian dan nikahilah wanita-wanita yang sekufu dalam agama. Jadi langkah pertama untuk menjadi ibu sekuat 1000 laki-laki adalah menjadi istri solehah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berasal dari keturunan yang solehah pula. Perlu diketahui bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anha menjamin bahwa jika anaknya menikah dengan Ummu Ammarah, maka akan mendapatkan keturunan yang kecerdasan dan kesolehannya berkualitas terbaik. Tidak serta-merta hanya diukur dari basirahnya. Secara kasat mata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyaksikan sendiri seorang anak durhaka yang disebabkan oleh ayahnya yang salah dalam memilih istri. Saat itu, kejadiannya ada seorang bapak yang mengeluh kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai anaknya yang durhaka. Orang itu mengatakan bahwa putranya selalu berkata kasar kepadanya dan sering ingkali memukulnya. Maka Umar pun memanggil anak itu dan memarahinya. Celaka engkau, tidakkah engkau tahu bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang mengandung murka Allah? Bentak Umar. Tunggu dulu wahai Amirul Mukminin, jangan tergesa-gesa mengadiliku. Jika memang seorang ayah memiliki hak terhadap anaknya, bukankah si anak juga punya hak terhadap ayahnya? Tanya si anak. Benar, jawab Umar. Lantas, apakah hak anak terhadap ayahnya tadi? Lanjut si anak. Ada 3, jawab Umar. Pertama, hendaknya ia memiliki calon ibu yang baik bagi putranya.
Kedua, hendaknya ia menamainya dengan nama yang baik. Dan ketiga, hendaknya ia mengajarinya menghafal Al-Quran. Setelah mendengar penuturan Umar, si anak pun mengatakan, "Ketahuilah, wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah melakukan satu pun dari 3 hal tersebut. Ia tidak mencarikan ibu yang baik bagiku. Ibuku adalah hamba sahaya jelek, berkulit hitam, yang dibelinya dari pasar seharga 2 dirham. Lalu malamnya ia gauli sehingga mengandungku. Setelah itu aku lahir pun ayah menamaiku Ju'al, sejenis kambing yang selalu bergumal pada kotoran hewan. Bisa juga diartikan sebagai orang yang berkulit hitam dan berpapas jelek mirip kambing, atau orang yang emosional dan tidak pernah mengajariku menghafal Al-Quran walau seayat." Setelah mendengar penjelasan dari sang anak, Umar pun berkata sambil mengatakan kepada ayah si anak, "Pergi sana, kaulah yang mendurhakainya sewaktu kecil, pantas kalau ia durhaka kepadamu." Pada hakikatnya, setiap orang tua tentu ingin anak-anaknya menjadi generasi yang unggul dan membanggakan. Selain memiliki pribadi yang soleh, tapi bagaimana mungkin ia bisa mencetak generasi yang soleh sementara dalam diri sendiri belum atau bahkan tidak menyandang gelar tersebut? Lalu bagaimana agar kita dapat berperan maksimal mencetak generasi yang soleh? Tentu saja modal utamanya dimulai dari menyalehkan diri sendiri. Untuk mencetak anak yang soleh diperlukan sosok yang kuat dalam mendidik dan membimbingnya. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab kedua orang tua. Akan tetapi, sosok yang sangat berperan penting dan berpengaruh besar dalam pembentukan generasi tersebut adalah ibu. Karena dalam kesehariannya, anak lebih dekat dan lebih banyak berinteraksi dengan ibu. Ibu ibarat seekor kerang di laut lepas. Untuk menghasilkan mutiara yang berkilau, seberapa keras pun ombak dan benturan batu karang yang menerpanya, karang itu harus tetap mengatupkan bibir cangkangnya untuk melindungi mutiara yang ada di dalamnya. Hingga pada waktunya mutiara yang ada di dalam kerang itu berkilau indah, bernilai tinggi, dan akan mahal harganya. Mutiara itu adalah anak-anak yang akan berkilau jika dididik oleh seorang ibu yang baik, cerdas, dan memiliki tekad kuat serta berpredikat soleh. Wanita solehah memang memiliki keistimewaan dalam segala hal. Mereka memiliki cara pandang yang hebat dalam mendidik anak-anaknya untuk menjadi generasi mulia. Mereka taat menjalankan aturan agama, sehingga memiliki kedudukan dan keutamaan yang tinggi di mata Allah SWT. Itulah sebabnya Rasulullah SAW berwasiat kepada kaum Adam untuk memilih pendamping hidup dan lebih memprioritaskan agama ketimbang harta, kecantikan, dan keturunan. Seorang ibu memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan masa depan si kecil. Ibu merupakan sekolah pertama yang harus ditempuh sebelum memasuki sekolah formal. Dengan ketulusan kasih sayangnya, ibu merupakan tambatan hati bagi si kecil dalam mencapai masa di depannya. Di sisinya lah si kecil mendapatkan kehangatan, senyuman, dan belayan tangan ibu akan mengobarkan semangatnya. Jari jemari lembut yang senantiasa mengadah ke langit teriring doa yang tulus dan derayan air mata bagi si buah hati adalah kunci kesuksesannya di hari esok dunia dan akhirat. Memiliki istri soleh adalah mutlak untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan cerdas di atas rata-rata. Karena itu, saking pentingnya dalam memilih istri, Utsman bin Affan radhiyallahu anha berpesan kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya orang yang hendak menikah itu ibarat orang yang hendak menyamai benih, maka hendaklah ia memerhatikan di mana ia akan menyamainya.
Dan ingatlah bahwa wanita yang berasal dari keturunan yang jelek jarang sekali melahirkan keturunan yang baik. Maka pilih-pilihlah terlebih dahulu meskipun sejenak. Nasihat Utsman bin Affan radhiyallahu anha ini selaras dengan metafora firman Allah Subhanahu wa taala tentang tanah. Tanah yang baik itu tanaman-tanamannya akan tumbuh subur dengan seizin Allah, sedang tanah yang tandus maka tanaman-tanamannya akan tumbuh merana. Quran surah Al-A'raf ayat ke-56. Dengan demikian, jelaslah bahwa peran ibu amatlah esensial dalam dunia pendidikan. Ia adalah pemeran nomor wahid dan bagian terpenting yang melatar belakangi keberhasilan proses pendidikan itu sendiri. Dengan kesolehannya, bukan hanya anaknya yang akan menjadi soleh, masyarakat pun insya Allah ikut soleh. Cukup sekian untuk besok. Insya Allah kita lanjut Ummu Muhammad, Ibunda Muhammad, ibu yang istiqomah berwudu.